Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Pagelaran Sewu Lelembut bagian pertama. Raksasa di balik kobaran api. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Raksasa di balik kobaran api. Binar purnama menerangi suara gending gamelan yang mengiringi sebuah pementasan wayang. Seorang dalang memainkan dengan menegangkan kisah pewayangan yang membuat seluruh penontonnya terpukau. Setiap wayang yang dimainkan seolah memiliki nyawa dan berlaku layaknya tokoh yang diceritakan pada lakon yang dimainkan. Ada jiwa yang dimasukkan ke dalamnya. Jiwa seorang dalang yang menelusuri jejak kitab-kitab pewayangan selama berpuluh-puluh tahun hingga bisa menampilkan sehebat itu pementasan itu. Bapak hebat ya, Bu, ucap seorang anak kecil yang mengagumi permainan ayahnya di atas panggung. Iya, Leh. Tapi ini sudah lewat tengah malam. Kamu tidur ya? Mau, Bu? Arsa mau nonton Bapak sampai selesai. Besok kamu sekolah loh. Sebentar lagi aja ya. Habis itu pulang sama ibu. Anak itu memasang muka cemberut, namun ia tahu kalau ia tidak bisa membantah perintah ibunya. Alunan gending gamelan masih terdengar sayup-sayup dari rumah mereka. Anak itu tertidur bersama dengan ibunya yang setia menemani di sebelahnya. Ada sebuah mimpi yang dijaga oleh sang ibu, tentang seorang anak yang bercita-cita meneruskan mimpi ayahnya, bahwa kebijakan budaya warisan leluhurnya ke seluruh penjuru Nusantara. Bu Arimbi, Bu, buka Bu. Tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berteriak sambil menggedor-gedor pintu rumah. Ibu dan anak itu terbangun dan mengumpulkan kesadarannya. Ia melihat cahaya matahari masih malu untuk menembus tirai jendela kamarnya itu. Mereka segera menghampiri asal suara itu dan mencari tahu maksud dari orang itu. Pak Joyo, ada apa, Pak? Belum sempat menyelesaikan pertanyaannya, ibu itu melihat kobaran api dari arah pementasan. Bu, itu api apa, Bu? Tanya Arsa yang mulai panik dengan menggenggam baju ibunya. Panggung dan gubuk sekitar pementasan kebakaran, Bu. Cepat pergi, api akan sampai ke tempat ini, Bu. Ucapan Pak Joyo seketika membuat Arimbi panik. Ia pun menggendong Arsa dan mendekat ke arah panggung. Bapak! Arimbi berteriak sembari berusaha melindungi Arsa dari panasnya api. Arimbi, sudah. Kita harus segera pergi. Api mulai menyebar. Tapi suami saya di mana? Beberapa warga saling bertatapan. Wajahnya seolah memberi jawaban buruk atas keadaan suami Arimbi. Maaf Arimbi. Ki Darmosaseno gagal melarikan diri. Balas salah seorang warga kepada Arimbi. Seketika tangis Arimbi meledak. Ia segera berlari menuju panggung, namun beberapa warga memaksa menariknya untuk menjauh. Kobaran api sudah tidak dapat dipadamkan. Rumah-rumah kayu yang mendominasi desa menjadi santapan lezat untuk api yang siap menghanguskan seluruh desa. Arsa menahan tangis di gendongan ibunya. Ia terus menatap panggung tempat semalam ia menyaksikan kehebatan ayahnya. Tapi ada sesuatu yang harus membuatnya menatap api itu begitu lama. Dari balik api yang melahap seluruh desa,
Arsa seolah melihat bayangan sosok raksasa besar yang tertawa di tengah kobaran api itu. Sosok raksasa yang di kisah pewayangan sering disebut dengan nama Buto. Entah itu halusinasinya atau tidak, tapi samar-samar ia melihat seseorang sedang berdiri seorang diri di hadapan makhluk itu dengan menggenggam keris di tangannya. Sekilas sosok itu menoleh dan menatap Arsa dari jauh. Bapak pamit Yole. Anak-anak terkutuk. Suara langkah kaki terdengar melangkah dengan terburu-buru di dalam hutan. Mereka harus terus berlari hingga terengah-engah di jalur hutan yang sulit dilalui oleh manusia. Mereka berlari demi sesuatu yang berharga, nyawa mereka. Mas bener kan? Mendingan kita tetap tinggal di desa saja. Ucap seorang wanita yang menyesal atas keputusan yang telah mereka perbuat. Marni, tinggal di desa pun percuma. Kita hanya menunggu giliran untuk mati berikutnya. Paling enggak, kita nggak mati sekarang, Mas. Marni takut. Pria itu menoleh ke belakang sejenak dan tak lagi melihat sesuatu yang mengejarnya. Ia mengambil sebatang bambu tempat mereka menyimpan air dan memberikannya kepada adik perempuannya itu. Ini, kamu minum dulu. Tenangin diri kamu. Mereka adalah Murti dan Marni, kakak beradik remaja dari salah satu suku yang hidup di pedalaman desa di hutan belantara di sudut Pulau Jawa. Marni mulai mengatur nafasnya. Ia mulai tenang setelah beristirahat sejenak. Apa kita melakukan keputusan yang tepat, Mas? Mas janji, walaupun Mas harus mati, Mas akan melepaskan desa dari kutukan makhluk itu. Desa kita masih akan hidup lebih dari 100 hari. Tidak seperti yang dikatakan oleh makhluk terkutuk itu. Marni mengangguk, namun belum sempat membalas ucapan itu. Tiba-tiba dari pepohonan mendekat sosok yang membuat mereka kembali gemetar. Mas, kepala itu lagi, Mas. Suara Marni gemetar. Dia ketakutan. Lari, jangan nengok ke belakang. Mereka berdua pun melanjutkan pelariannya. Sambil menembus hutan, Murti melemparkan beberapa rempah yang ia bawa dan dipercaya mampu menghalau makhluk yang mengejar mereka walau hanya sesaat. Kepala-kepala itu makin banyak, Mas. Jangan dilihat, sebentar lagi kita sampai ke sendang. Kata kami tua, mereka takut dengan air dari sendang itu. Suara tawa cekikikan terdengar dari seluruh penjuru hutan. Kepala-kepala tanpa tubuh itu melayang menembus pepohonan mengincar dua nyawa yang belum ingin menyerah itu. Jadi seperti kami saja, Nduk. Kalian tidak butuh itu lagi. Pergi, jangan mendekat. Tak jauh dari mereka, terlihat sebuah sendang yang tertutupi ilalang yang tinggi. Ada sedikit ruang tak ditumbuhi tumbuhan besar yang membuat cahaya bulan menerangi sendang berair tenang itu. Itu Marni, itu sendangnya. Kala itu Marni tidak menjawab. Sebaliknya, langkahnya melemah. Murti menoleh dan melihat leher adiknya itu sudah terlilit rambut. Usus dan berbagai bagian tubuh dari kepala-kepala yang berhasil menangkapnya. Lari, Mas. Marni! Murti murka. Ia melempar sisa rempah yang ada di tasnya ke kepala-kepala itu. Namun bukannya pergi. Kepala-kepala itu terlihat meledeknya. Lari, Mas. Lari. Marni mati ya, Mas. Mas ikut mati ya. Kepala-kepala itu meniru ekspresi Marni sambil menarik kepala Marni untuk memisahkannya. Jangan, lepaskan. Murti memeluk tubuh adiknya itu dan menahan kepala Marni agar tetap di tempatnya. Namun makhluk itu semakin banyak mendekat. Kali ini tidak hanya Marni, kepala-kepala itu sudah mengikat leher Murti untuk memisahkannya juga dari tubuhnya. Lari, Mas.
lari. Marni masih berusaha berbicara. Murti meneteskan air matanya, menyesali keputusannya. Karenanya, adiknya kehilangan nyawa dan ia pun tidak sanggup hidup bila hal itu terjadi. Serat! Seketika, Murti merasakan perasaan yang berbeda. Ia membuka mata dan semua begitu gelap. Ia tersadar bahwa tubuhnya dan sang adik terlilit oleh sebuah benda seperti selendang yang berwarna kuning. Jangan ikut campur. Mereka mangsa kami. Kalian yang jangan berani mengusik wilayahku. Saat berada di tempat ini, mereka adalah mangsaku. Ada suara seorang perempuan yang cukup berat menjawab kepala-kepala itu. Murti berhasil melihat wajahnya saat selendang itu mulai terlepas. Namun selendang itu masih terlilit di tubuh mereka, seolah menjaga mereka dari setan berwujud kepala buntung itu. Kepala-kepala itu menjauh, namun ada satu bayangan hitam dari sosok makhluk menyerupai manusia melayang mendekat. Murti dan Marni mengenalinya dan saat itu mereka berdua gemetar. Sepertinya mereka tidak menyangka sosok itu akan mendatanginya sendiri. Jangan harap kalian bisa pergi. Kutukan kalian nyata. Tempat manapun yang kalian datangi akan menjadi tempat kami mencari mangsa. Murti gemetar, namun ia lebih khawatir dengan Marni yang tidak henti-hentinya terpaku dengan sosok itu. Trauma terlihat di wajahnya, yang bisa Murti lakukan hanya terus memeluknya. Selendang kuning itu kembali melayang dan tak lagi melilit mereka. Ia kembali menoleh pada sosok perempuan yang sudah berjalan kembali ke arah sendang dengan kaki telanjang itu. Murti ingin berkata, namun ia tidak tahu apakah makhluk itu berada di pihaknya atau sama saja seperti makhluk-makhluk tadi. Terima kasih. Marni berbicara dengan lemas. Saat itu, langkah sosok wanita itu berhenti. Pergi. Jangan kotori sendangku dengan darah kalian. Sosok itu pun menghilang dari pandangan Marni dan Murti. Sisa malam itu mereka habiskan di pinggir sendang yang mereka yakini sebagai tempat yang paling aman. Peradaban modern adalah tempat yang asing untuk Murti dan Marni. Mobil dan motor yang berlalu lalang, hiruk-pikuk jalur antara kota, membuat mereka berdua merasa di dunia yang amat sangat berbeda. Desa mereka berdua sudah mengenal listrik yang dipasok dengan pembangkit sederhana dengan tenaga arus sungai. Setidaknya listrik itu cukup untuk menyalakan satu buah lampu bolam di setiap rumah. Untuk mereka, hal itu sudah lebih dari cukup ketika ada cahaya yang menerangi malam di desa mereka. Hal itu sudah lebih dari cukup ketika ada cahaya yang menerangi malam di desa mereka. Tapi kini mereka sadar, jarak mereka terlalu jauh dengan masa kini. Setan, kepala terbang. Gak usah ngarang kalian. Kami sudah capek dengar laporan ngada-ngada ini. Murti dan Marni mendapat penolakan tegas saat melaporkan kejadian di desanya pada kantor polisi terdekat. Jelas saja, cerita mereka sangat sulit dipercaya, atau mungkin saja mereka percaya, namun karena merasa mereka tidak mampu menangani hal seperti itu, mereka memilih untuk menolak laporan dari Murti. Ada seorang anggota polisi yang kasihan dengan mereka berdua. Diam-diam, ia mendengar laporan tak masuk akal yang dipaparkan oleh Murti dan Marni. Hal itu tetap tidak masuk akal di pikirannya. Hei, nak, sini. Panggil polisi itu kepada Murti. Murti dan Marni menghampiri polisi itu dan memberikan secarik kertas yang berisi sebuah alamat. Mungkin orang itu mau mendengar cerita aneh kalian, ucap anggota polisi itu yang segera pergi meninggalkan mereka berdua. Murti dan Marni pun bingung melihat secarik kertas dengan alamat beserta sedikit denah. Namun siapa orang itu? Mereka berdua juga tidak punya petunjuk. Di tengah kebingungannya, Murti dan Marni
terhenti saat melihat keramaian di sebuah lapangan desa. Suara nyaring terompet terdengar mengiringi sekelompok penari kuda lumping yang tengah menghibur para penonton. Bagus ya. Mas ingat, itu namanya kesenian kuda lumping. Oh, Marni juga pernah dengar. Tapi katanya sampai ada yang kesurupan ya, Mas. Kalau itu sih Mas gak terlalu tahu. Coba kita lihat aja sebentar. Mas juga penasaran. Mereka berdua pun menerobos kumpulan penonton dan berhasil sampai di posisi paling depan. Banyak pemuda dan anak-anak kecil yang terkesima dan duduk di depan menikmati penampilan itu. Suara cambuk menggema mengagetkan Marni yang terpaku dengan kelincahan para pemain yang menunggangi kuda lumpingnya itu. Penampilan itu begitu istimewa di mata mereka. Namun bukan kesenian itu yang menjadi pemandangan Murti. Senyum sang adik yang senang menonton pertunjukan itu menjadi pelepas lelah untuk Murti. Di tengah pertunjukan, terlihat seorang pemain yang mulai kehilangan kesadaran. Ia bertingkah seperti binatang hingga memakan pecahan kaca begitu saja. Marni dan Murti menikmati pertunjukan itu sampai ada salah seorang pemain yang menghentikan tariannya dan berdiri terdiam dengan wajah yang pucat. Mata pria itu memutih dan menyeringai dengan aneh. Ia kerasukan, namun tidak sama seperti temannya. Murti merasa tidak asing dengan senyuman itu. Ia melihat ke sekelilingnya dan melihat penonton merasa biasa dengan pemain kuda lumping yang kerasukan itu. Tapi firasat Murti berkata lain. Marni, kita pergi. Pergi? Kenapa, Mas? Ada yang gak beres sama salah satu pemain itu. Bukannya udah biasa ya pemain kuda lumping kesurupan? Mas ngerasa ada yang beda aja. Kita pergi, Mar. Melihat kekhawatiran kakaknya, Marni pun menurut. Mereka pun meninggalkan lapangan dan menjauh dari kerumunan itu. Namun tanpa mereka sadari, sosok pemain yang kesurupan itu hanya menatap mengikuti ke arah mereka berdua pergi. Kita berpindah ke sudut pandang Danan, topeng nyawa. Sebuah rumah joglo besar berdiri megah di sebuah desa tak jauh dari Gunung Tidar. Beberapa pria yang sudah cukup sepuh menyambutku dan Arsa mempersilahkan kami masuk ke dalam rumah itu. Ornamen-ornamen kuno dan barang-barang yang nyeni menghiasi rumah yang bisa dianggap megah, namun tetap berkesan sederhana. Aku menunggu sambil memandangi satu persatu benda-benda yang terpanjang di dinding rumah ini. Sementara Arsa masuk terus ke dalam ruangan yang mereka tunjukkan. Tak lama, hanya sebentar, Arsa keluar lagi dengan wajah yang cukup kecewa. Benar, Mas. Yang menjadi pusaka mereka adalah wayang Pandawa. Wayang itu juga keramat, namun tidak sama seperti yang Bapak wariskan. Ya udah, kita nggak buru-buru kan? Justru ini ajangmu untuk silaturahmi dan berkenalan dengan dalang-dalang lain. Arsa mengangguk setuju. Namun sebelum kami pulang, sang dalang pemilik rumah megah ini muncul dari dalam dan menghampiri Arsa. Mohon maaf, Yole. Mudah-mudahan kamu bisa nemuin apa yang kamu cari, ucap Ki Purno pada Arsa. Enggak Ki. Saya justru berterima kasih walau nggak nemu apa yang saya cari. Tapi bisa bertemu Ki Purno sudah membuat saya senang. Matur nuwun lho Ki. Tapi apa mungkin Ki Purno punya informasi tentang mengenai jenis wayang pusaka seperti milik Arsa? Ki Purno mencoba mengingat-ingat sambil mengelus janggutnya. Dari gerak-geriknya, ia seperti merasa memiliki petunjuk. Sebenarnya, saya pernah mendengar sebuah cerita. Anggap saja ini dongeng. Tapi seandainya kalian menemukan kesamaan, ini mungkin menjadi sebuah petunjuk. Ki Purno mempersilahkan kami untuk duduk dan menyajikan kami suguhan ringan. Ini pertanda bahwa ceritanya mungkin akan panjang. Ki Purno menceritakan bahwa di zaman dulu ada kisah tentang keberadaan padepokan wayang yang hanya
menyajikan permainannya untuk makhluk-makhluk tak kasat mata. Permainan mereka disukai oleh makhluk-makhluk itu, hingga apapun yang mereka minta pasti akan dikabulkan oleh makhluk-makhluk itu. Sang dalang yang merasa di atas angin memanfaatkan makhluk-makhluk itu untuk memenuhi syaratnya. Mereka menjadi bagian dari kerajaan-kerajaan kecil dengan menawarkan bantuan dari alam lain. Sang dalang menjadi raja di belakang layar yang mengendalikan kerajaan itu untuk memenuhi keinginannya. Sayangnya, apa yang ingin ia capai bukanlah nafsu seorang manusia pada umumnya. Ia ingin menggapai kesaktian yang mampu menyaingi para Batara. Karena itulah, ia harus berkuasa agar dapat dengan bebas mencari pengorbanan untuk setiap ritualnya. Pementasan wayang yang seharusnya menjadi waktu untuk dakwah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat di kerajaan itu. Bahkan wayang dimainkan pun mulai berwujud berbeda dengan wayang kulit pada umumnya. Ada roh-roh yang bersemayam di setiap wayang yang dimainkan. Sang dalang mengorbankan rakyatnya untuk membuat 1000 wayang dari kulit mereka. Wayang itu akan menjadi wadah setan-setan yang mengabdi kepadanya. Ritual Sewu Demit itu yang akan memberikannya kesaktian yang setara dengan para Batara. Apa yang dilakukan oleh dalang itu tidak hanya mengkhawatirkan rakyat kerajaan itu, bahkan banyak sosok gaib yang mulai terusik ketika dalang itu mendapatkan kesaktiannya. Itu artinya keseimbangan alam akan tergeser. Kekhawatiran itu dijawab oleh para Batara. Mereka pun menurunkan wayang-wayang tanpa wujud tokoh yang mewakili peran para Batara. Wayang Rasbuto, Wanara, hingga Kesatria. Wayang-wayang itu diturunkan ke seseorang dalang untuk menggagalkan ritual Sewu Demit itu. Dengan restu para Batara, ritual itu pun berhasil digagalkan. Namun sang dalang utusan itu sadar bahwa wayang para Batara itu bisa menjadi pisau bermata dua. Ia pun menyembunyikan keberadaannya dan menganggapnya telah menghilang dari dunia ini. Aku menelan ludah mendengar kisah hebat itu. Walau singkat, cerita itu berhasil membuat jantungku berdetak dan bersemangat. Itu benar, Ki. Ada wayang yang diturunkan oleh para Batara di tanah ini. Sudah saya bilang, cerita ini cuma kabar burung. Bisa saja itu hanya cerita bijak yang dibuat untuk menceritakan bahwa Gusti Boten Sare, Tuhan tidak akan membiarkan manusia hancur melawan kebatilan. Terus kenapa Ki Purno menceritakan ini? Cerita perjalanan kalian pun tidak kalah anehnya dengan legenda tadi. Entah saya merasa cerita itu akan berguna untuk kalian. Aku dan Arsa mengangguk, walau mungkin kisah itu hanya legenda semata. Mendengarnya saja aku sudah cukup senang. Cerita ini hanya dengar dari salah satu desa di lereng Gunung Semeru. Mampirlah ke sana. Teh melati di sana rasanya enak. Aku menoleh ke Arsa dan rasanya Arsa juga setuju untuk meluangkan waktu ke desa yang dimaksud oleh Ki Purno. Iya, Ki. Kami akan mampir ke sana. Terima kasih atas semua wejangan dan petunjuknya, Ki. Walau tidak mendapatkan apa yang kami cari, namun kami tidak meninggalkan joglo itu dengan tangan kosong. Mungkin saja cerita itu menjadi petunjuk untuk kami. Walaupun tidak, cerita itu bisa menjadi motivasi untuk kami. Desa Ranubaya, sebuah desa yang diberkahi pemandangan indah akan kemegahan gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru. Udara dingin dan cahaya matahari yang menyinari desa merupakan berkah yang tak tergantikan dari Sang Pencipta. Kami tiba di desa ini saat subuh dan memutuskan untuk menikmati sarapan dulu di warung kecil, ditemani transit yang sebenarnya masih pantas disebut sebagai halte. Jarang-jarang ada anak muda yang datang ke desa terpencil begini.
Mas-masnya ada acara di sini? Tanya seorang ibu, pemilik warung makan itu. Enggak, Bu. Cuma mau ketemu orang aja. Ibu kenal Ki Bayu Harjo? Arsa mencoba mencari petunjuk tentang tempat yang akan kami datangi. Lah, gak mungkin gak kenal toh. Itu lihat. Ibu itu menunjukkan jarinya ke arah sebuah baliho kayu sederhana yang terpasang di terminal. Ada poster sederhana yang mengumumkan adanya pementasan wayang di desa ini. Dan nama dalang yang tertulis adalah nama yang kami cari. Wah, kebetulan banget, Mas. Iya, pas ini. Nggak sia-sia kita kesini. 2 gelas kopi pun diantarkan kepada kami bersama beberapa gorengan yang masih hangat. Dalam sekejap aku yakin, rasa lelah selama perjalanan tadi bisa lenyap seketika dengan sajian dan suasana di kaki gunung ini. Pementasan itu dalam rangka acara Merti Deso ya, Bu? Masih rutin diadain di desa ini? Acara Merti Desonya sih rutin. Tapi pementasan kali ini acara khusus buat ngusir bala. Ngusir bala? Ibu itu pun menceritakan bahwa sudah beberapa hari desa mengalami keanehan. Banyak anak-anak kecil yang jatuh sakit secara tiba-tiba, perempuan yang kesurupan, hingga orang-orang yang mengaku melihat desa Ranubaya dikelilingi oleh setan-setan dengan berbagai wujud. Ah, yang benar, Bu. Iya, anak saya juga sampai sekarang masih terbaring di ranjang, Mas. Setiap mencoba melangkah keluar rumah, dia pasti teriak-teriak ketakutan, kayak kesetanan gitu. Saat itu, aku dan Arsa saling berpandangan. Memang di beberapa daerah, acara Merti Deso dan pementasan wayang sering menjadi andalan untuk mengusir bala atau wabah yang menyerang desa. Filosofinya, ketika desa kembali bersih, seharusnya penyakit tidak akan mendekat. Sosialisasi antar warga seharusnya bisa mengurangi konflik yang terjadi antar warga. Pementasan wayang di malam hari bisa menjadi ajang dakwah untuk mengingatkan warga akan nilai-nilai moral dan sosial. Tapi untuk beberapa kasus, pementasan wayang memang dipercaya sebagai perantara untuk keselarasan alam dan penghuninya, baik yang kasat mata ataupun yang tak kasat mata. Aku dan Arsa menghabiskan siang kami dengan mengelilingi desa, mencoba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya menimpa desa ini. Saat itu, warga sedang sibuk dengan acara bersih desa, hingga arak-arakan sesaji yang pada akhirnya menjadi rebutan warga. Walau terlihat meriah, dalam sekejap saja kami berdua menyadari bahwa cerita ibu warung tentang bala yang menyerang desa ini itu benar adanya. Mungkin di siang hari hal itu tidak begitu terlihat, tapi entah saat malam nanti. Namun saat melihat ke rumah-rumah warga, kami tahu bahwa penyakit yang menimpa anak-anak dan teror yang mengincar warga memang berhubungan dengan hal gaib. Saat malam semakin larut, kami mengambil posisi di alun-alun desa, menanti pementasan Ki Bayu sesuai dengan yang diumumkan di spanduk dan baliho di sekitar desa. Panggung sederhana sudah berdiri, dan sebagian penjajah makanan sudah menempati tempatnya masing-masing untuk memancing pelanggannya. Sebungkus kacang rebus menjadi pilihan kami untuk teman menonton pementasan wayang semalam suntuk itu. Lakon Wahyu Ketentreman menjadi pilihan Ki Bayu untuk pementasan malam ini. Setelah suara gong, saron, dan bonang berbunyi, dalam waktu singkat warga pun memenuhi alun-alun yang cukup membuat aku sedikit terkesima. Warga desa tetap bercengkrama seperti biasa, seolah tidak memusingkan bencana yang menimpa desa mereka. Mas, emangnya bener? Katanya acara ini sengaja dibuat untuk buat tolak balak. Aku mencoba iseng menanyakan kepada salah seorang warga yang duduk di dekatku. Wah, masnya pendatang ya? Iya mas, biasanya
habis diadain acara begini, keadaan itu balik normal, Mas. Setan-setannya pada pergi. Kok warga kelihatan tenang-tenang aja ya, Mas? Kalau kejadian di desa saya, pasti warga bakalan ketakutan, Mas. Takut ya takut, Mas. Tapi Ki Bayu bilang, adanya bencana itu untuk mengingatkan manusia akan perbuatan. Toh Gusti Allah gak akan ngizinin cobaannya lebih dari kemampuan umatnya. Iya toh? Mendengar tanggapan itu, aku cukup tersentil. Sepertinya aku salah meragukan warga desa ini. Mereka benar-benar menanggapi masalah desanya dengan tenang. Suara tembang dari sinden membuka pementasan dalang yang dipimpin oleh Ki Bayu Harjo. Beberapa doa dan petuah disampaikan sebelum wayang-wayang kulit itu menari di genggaman tangan dalang yang cukup senior itu. Walau sudah melihat berbagai pementasan wayang, aku selalu merasa bahwa setiap dalang punya ciri khas dan tekniknya sendiri-sendiri dalam memainkan lakonnya itu. Semua itu seolah memberi keberagaman yang tak terbatas untuk cerita-cerita pewayangan. Sayangnya, mereka benar-benar datang, makhluk-makhluk tak kasat mata yang meneror desa ini berada di antara warga dan menjadi bagian dari penonton pementasan ini. Mas Danan. Arsa menyadari sosok-sosok itu. Aku mengangguk dan menahan ngeri melihat pemandangan di alun-alun ini. Makhluk-makhluk yang berdatangan adalah setan berwujud kepala-kepala tanpa tubuh yang melayang-layang di antara warga desa. Hanjasirah. Tidak mungkin makhluk-makhluk itu sampai di desa Ranubaya tanpa sebab. Iya, Mas. Mereka setan-setan yang bergentayangan di tanah bekas peperangan. Seharusnya mereka terikat pada tanah di mana darah mereka itu tertumpah. Kala itu, suasana mulai mencekam. Walau tidak bisa melihat sosok-sosok itu, warga desa mulai merasakan keanehan mulai dari hawa dingin hingga rasa merinding di sekujur tubuh. Aku bisa menebak, bila tak memiliki kesadaran yang kuat, sebentar lagi akan ada warga desa yang kesurupan. Prak! Suara dodogan dan keprakan Ki Bayu terhantam dengan keras secara bersamaan. Saat itu seketika suasana hening. Panjenengan sedanten, boten kagungan restu kagem manggon ing desa iki. Tiba-tiba Ki Bayu berbicara tanpa diiringi suara apapun. Suara hening itu berganti dengan bisik-bisik warga yang menerka-nerka apa yang terjadi. Ki Bayu lagi berbicara sama makhluk-makhluk halus. Sing gedahe, enti demite. Lampuh, nek kowe sekti, mesti kowe weruh. Sepertinya warga sudah menyadari bahwa Ki Bayu tengah berkomunikasi dengan setan-setan yang mengerubungi tempat ini. Desa ini tidak memiliki masalah dengan kalian. Silakan kalian pergi dari desa ini. Tiba-tiba kabut turun dan menyelimuti desa Ranubaya. Warga saling merapatkan diri ketika menyadari suasana sudah mulai berbeda. Ana sing nantang awake dhewe. Berbagai suara mengerikan terdengar dari balik kabut. Suara itu mengelilingi seluruh desa, melayang-layang dan mulai menunjukkan wujudnya dalam wujud kepala-kepala yang melayang. Setan! Kepala melayang! Saat itu tiba-tiba warga desa bisa melihat semua setan-setan yang saat ini berada di antara mereka. Warga pun menjauh dari makhluk itu dan mendekat ke arah panggung mencari perlindungan dari Ki Bayu. Terlihat Ki Bayu geram dengan perbuatan setan-setan itu yang berani menunjukkan wujudnya di depan para warga desa. Ia mengeluarkan keris pusaka yang terikat di pinggangnya dan mencabutnya dari warangkah. Saat itu, sosok makhluk berwujud burung yang terbakar api melayang di sisinya. Sepertinya itu adalah perwujudan kodam dari keris milik Ki Bayu. Kula njaluk tulung nggih Nyi, ucap Ki Bayu pada sosok burung itu. Dia meminta pertolongan. Makhluk itu pun melesat ke sekeliling desa
menerjang kepala-kepala yang meneror desa. Satu persatu kepala itu berubah menjadi kobaran api dan musnah begitu saja. Ki Bayu ternyata bukan dalang biasa. Pusaka itu punya kekuatan yang mengerikan. Aku setuju dengan Arsa. Desa ini beruntung memiliki sosok Ki Bayu yang melindungi desa ini. Ki Bayu terjatuh. Ia memuntahkan darah dari mulutnya. Ki, sudah Ki. Jangan memaksakan diri. Salah seorang sinden mencoba menahan Ki Bayu. Namun Ki Bayu masih mempertahankan keris itu di genggamannya. Kita tidak bisa tinggal diam, Arsa. Kesaktian keris itu menggerogoti tubuhnya. Sayangnya, sebelum aku bertindak, sesuatu yang mengerikan kembali terjadi. Ada sosok topeng berwujud batara kala berwarna putih yang melayang dan mendekat ke arah pementasan. Orang-orang goblok. Kalian pikir bisa menghentikan kami hanya dengan pagelaran dan pusaka remeh itu? Topeng itu berbicara menantang Ki Bayu. Ki Bayu yang sudah susah payah untuk berdiri memberi isyarat burung api itu untuk menyerang topeng itu. Namun Ki Bayu tertahan saat melihat ada ratusan kepala yang muncul di belakang topeng tanpa tubuh itu. Keris Ki Bayu terjatuh dari tangannya, dan sosok burung api itu menghilang. Serahkan saja kedua bocah itu. Seluruh nyawa di desa ini bisa mati hanya karena kalian melindungi mereka. Kami tidak mengerti apa yang kau katakan. Tidak ada orang yang kau cari di desa ini. Balas Ki Bayu. Saat itu, ada 3 warga desa melayang secara tiba-tiba. Kepala-kepala itu menjerat rambutnya ke leher warga dan membawanya melayang setinggi mungkin. Manusia itu makhluk lemah. Kepala kalian akan hancur jika jatuh dari ketinggian ini. Serahkan saja kedua anak itu. Kepala-kepala itu mengancam mereka. Memang benar, jatuh dari ketinggian itu tidak akan ada yang bisa selamat. Jangan. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu apa yang kalian katakan. Warga desa itu benar-benar ketakutan. Sepertinya mereka memang korban atas sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mati saja kalian, ucap topeng itu. Mendengar perintah dari topeng misterius itu, ketiga tubuh warga itu pun terjatuh dari ketinggian. Arsa! Aku berteriak. Arsa mengibaskan wayang Jatayu yang sudah ia genggam sejak tadi. Sosok roh berwujud burung melayang mendekat ke tubuh-tubuh yang terjatuh itu secepat mungkin dan berusaha menangkapnya. Untuk mencegah setan-setan itu melakukan hal serupa, aku pun memisahkan Sukma dari Raga dan melesat ke arah Hanjasirah yang mengincar warga lain untuk dihabisi. Secepat mungkin aku menghujamkan keris Raga Sukma ke setan-setan kepala itu dan memusnahkannya dari sekitar warga. Keberadaan kami disadari oleh Ki Bayu dan ia pun langsung menoleh ke tempat kami berada. Siapa yang berani-berani ikut campur? Setan topeng itu mengamuk. Kabut hitam yang mengisi topengnya itu membesar dan membentuk tubuh menyerupai seorang kakek kurus. Aku pun kembali ke tubuhku dan mengajak Arsa untuk mengambil posisi di depan warga desa. Ikut campur? Melihat kalian mau membunuh manusia dan kami tidak boleh ikut campur? Konyol! Ki Bayu turun dari panggungnya. Warga desa pun membuka jalan dan mengantarkan dirinya ke dekat kami. Terima kasih. Kalian ini siapa? Tenang saja Ki. Jangan memaksakan diri. Biar Mas Danan yang menghadapi setan-setan itu. Iya Ki, biar saya yang berhadapan dengan mereka. Tolong bantu Arsa melindungi warga desa. Bukannya aku jumawa, tapi keberadaan setan-setan kepala dan topeng ini memang seharusnya bukan perkara sulit. Namun entah jika pemilik asli topeng ini muncul atau sosok yang memerintahkan kepala-kepala ini datang,
Entah apakah aku bisa mengalahkannya. Yang terpenting, saat ini aku harus mengusir mereka dari desa ini. Bocah sombong. Dalam sekejap, seketika topeng itu melesat dan berada di wajahku. Mas Danan! Ada sesuatu merasuki tubuhku. Sekuat tenaga aku mencoba melepaskannya dari wajahku. Topeng itu tetap melekat dan berusaha mengambil kesadaranku. Mas, bertahan mas! Jangan mendekat, Arsa. Jangan mendekat. Aku berusaha menjauh dari siapapun yang ada di sekitarku. Sesuatu di tubuhku seolah berusaha ingin bergerak untuk mencelakai siapapun yang ada di dekatku. Bagaimana jika kau sendiri yang membunuh mereka semua? Suara tawa sang kakek terdengar di alam pikiranku. Tubuhku mulai tidak mampu menguasai diri, dan tanganku mulai mengarahkan keris Raga Sukma ke arah Arsa. Nah, bagaimana ini? Berlindung di belakang saya, Ki. Dari pandangan mataku saat ini, warga desa terlihat seperti sosok-sosok mayat yang bergerak dengan tubuh yang sudah membusuk. Mereka semua berteriak mengancam ke arahku. Bunuh mereka. Jangan biarkan siapapun dari mereka hidup. Suara itu terdengar berkali-kali di telingaku. Kewarasanku sulit untuk kupertahankan, tapi tidak. Aku tidak boleh membunuh siapapun. Jangan sampai aku membunuh seorang pun. Ada sosok yang berdiri di hadapanku. Aku tidak bisa membedakannya. Mereka terlihat seperti setan-setan yang sangat aku benci. Dengan keris Raga Sukma di tanganku, aku pun menebas wajah sosok itu dengan sekuat tenaga. Mas Danan! Suara benda yang pecah terdengar. Penglihatanku kembali dan rasa lega datang saat aku melihat tubuhku ada di hadapanku. Topeng itu sudah pecah dan terjatuh. Aku pun segera mengambil alih kembali tubuhku dan menjauh. Brengsek, bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Setan itu mengumpat, tak menduga apa yang terjadi. Aku tak mau menjawab. Seandainya aku terlambat memisahkan sukmaku dari tubuhku, mungkin saja aku sudah melukai orang lain. Setan topeng itu tidak bisa diremehkan. Bahkan ketika aku menggunakan ajian Raga Sukma, pengaruhnya bahkan masih mempengaruhi tubuh dan sukmaku yang telah terpisah. Aku mengajak Arsa melantunkan ayat-ayat suci untuk mengusik setan-setan yang masih berusaha mengepung kami dan menjauhkannya dari warga desa. Sialnya, setan topeng itu tidak musnah. Walau sudah terbelah menjadi dua, topeng itu masih melayang dengan asap hitam yang mengendalikannya. Belum sempat aku bertindak, tiba-tiba Hanjasirah itu terbakar satu persatu. Aku menoleh ke arah Ki Bayu. Ia sudah di posisi duduk bersilahnya dengan keris di tangannya. Sepertinya ia ingin segera menyelesaikan ini semua. Tak mau kalah dengan Ki Bayu, aku pun membacakan ajian pada keris Raga Sukma hingga kilatan putih mulai menyala. Dengan sekuat tenaga, aku menghantamkan keris itu pada topeng laknat itu. Cerak! Seranganku memecah sebagian dari topeng itu. Tanpa memberi celah, aku ingin menebas kembali makhluk itu. Namun entah bagaimana, topeng itu sudah berada di wajah Arsa. Arsa! Arsa berdiri terdiam. Ia tidak bergerak. Rupanya bocah ini lebih mudah untuk kukuasai. Sial. Aku lengah. Namun belum sempat aku berbuat apapun, tiba-tiba terjadi sesuatu dengan topeng di wajah Arsa itu. Berani-beraninya kau. Suara sosok yang begitu berat terdengar dari tubuh Arsa. Topeng itu retak. Asap hitam yang menyelimuti topeng itu berubah menjadi api. Siapa? Siapa kau? Kenapa kau bisa ada di tubuhnya? Topeng itu melepaskan dirinya dari wajah Arsa. Namun setan itu sepertinya ketakutan sejadi-jadinya. Sementara Arsa jatuh terkulai. Aku bingung dengan apa yang terjadi.
Setan topeng itu pun menjauh dari kami. Ia melihat sudah tidak banyak pasukannya yang tersisa. Jika kalian tidak menyerahkan kedua anak itu, tumpal yang diminta akan lebih besar. Mereka akan menjadi bagian dari pagelaran Sewu Lelembut. Nyawa mereka sebanding dengan 100 nyawa manusia. Ucap setan topeng itu kepada Ki Bayu. Pagelaran Sewu Lelembut. Kau sudah tahu rupanya, Ki Bayu. Datanglah, kami mengundangmu dan akan kau saksikan pementasan yang lebih indah dari permainan bodohmu itu. Pertumpahan darah, tarian arwah, pesta 1000 demit. Semua akan menjadi bagian dari pertunjukan di hutan keramat Leweng Sasar, Tanah Berem. Tunggu, Leweng Sasar. Aku berlari mencoba mengejar sosok itu untuk mencari tahu tentang apa yang ia maksud. Namun di balik kabut menelan keberadaannya dan menghilangkannya dari pandanganku. Aku menoleh ke arah Ki Bayu. Wajahnya begitu pucat. Ia benar-benar ketakutan saat mendengar kata-kata pagelaran Sewu Lelembut itu. Warga pun menghampiri Ki Bayu setelah yakin keadaan mulai aman. Ia pun mencari seseorang ibu yang sudah cukup berumur di antara warga. Bagaimana kedua anak itu? Apa mereka aman? Ibu itu mengangguk sambil menahan air matanya. Tenang saja, Ki. Mereka aman. Semua warga menjaganya. Saat itu, aku dan Arsa saling bertatapan mempertanyakan apa yang terjadi. Tunggu, Ki. Jadi sebenarnya kalian juga tahu mengenai kedua anak itu? Maafkan kami, Mas. Walau apapun yang terjadi, kami tidak mungkin menyerahkan kedua anak tidak bersalah itu pada setan-setan biadab itu. Tapi kalian bisa mati. Yang menentukan hidup dan mati kami itu Gusti Allah. Kalau kami memilih keputusan yang benar, kami yakin yang terjadi pada desa kami adalah takdir yang terbaik. Balas pemuda yang tadi sempat duduk di dekat kami. Sekali lagi, aku meremehkan warga desa ini. Terbuat dari apa hati mereka ini? Bahkan berbagai penyakit, teror gaib harus mereka tanggung demi melindungi kedua anak itu. Sebenarnya siapa kedua anak itu, Ki? Sebelum ku kenalkan kalian pada mereka, mungkin ada baiknya kita berkenalan lebih dulu. Kita bicara di rumah saya saja ya. Benar juga. Kejadian tadi membuat kami lupa memperkenalkan diri pada Ki Bayu. Sepertinya memang kami harus menghabiskan banyak waktu di tempat ini. Ada banyak hal yang harus aku cari tahu. Mulai dari niatan awal kami mencari tahu tentang wayang keramat Arsa, tentang siapa kedua anak yang membawa kutukan di desa ini, dan tentang hal yang dikatakan oleh setan topeng itu, pagelaran Sewu Lelembut. Jika itu adalah bencana besar, jelas bencana itu terjadi di saat yang buruk. Saat ini Cahyo berada di tempat yang tak dapat kami gapai. Sulit bagiku untuk meminta pertolongan darinya. Jelas, tanpa kehadiran Cahyo, aku kehilangan satu kekuatan yang sangat dapat diandalkan. Tapi jika pementasan itu berada di Leweng Sasar, seharusnya mereka bisa membantu menangani bencana ini. Bantuan 2 pendekar dari tanah Pasundan itu akan sangat membantu. Sepertinya mau tak mau kami harus merepotkan mereka sekali lagi.